imbalan kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama anggota kelompok kami, saya sendiri, Karisma Putri, nomor absen 13. Saya Salma Matalaria, absen 19. Saya Lia Agustina, absen 17. Pokok bahasan pada pagi hari ini yaitu yang pertama imbalan pasca kerja program manfaat pasti, yang kedua penyajian, yang ketiga pengungkapan. Subbab yang pertama yaitu imbalan pasca kerja program manfaat pasti. Untuk definisinya, yaitu PSAK 24 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Untuk karakteristiknya, imbalan kerja perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun yang disebut dengan kewajiban pasti. Kewajiban imbalan pasti ini dihitung menggunakan asumsi, salah satunya asumsi aktuaria, di mana asumsi aktuaria yaitu estimasi mengenai perubahan yang akan datang yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran di masa depan. Asumsi ini mencakup tingkat bunga, probabilitas terjadinya kematian, cacat, dan sebagainya. Untuk alasannya sendiri, karena faktor internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti telah mengalami revisi sesuai ketentuan pada PSAK 24 revisi 2013 yang menggantikan dengan PSAK 24 revisi 2010, di mana ada dua komponen utama yaitu kewajiban imbalan pasti dan aset program. Kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode lalu, dan kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi NKKIP ini ada tiga, yaitu yang pertama biaya jasa. Biaya jasa ini meliputi tiga juga, yaitu biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Yang kedua biaya bunga. Biaya bunga yaitu kenaikan NKKIP timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian. Yang ketiga yaitu pengukuran kembali. Pengukuran kembali ini mencakup keuntungan dan kerugian aktuaria. Selanjutnya yaitu aset program. Aset program merupakan dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value. Disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Faktor yang mempengaruhi NWAP tersebut ada tiga. Yang pertama ada pendapatan bunga, yang kedua ada iuran dan penarikan, yang ketiga pengukuran kembali. Selanjutnya yaitu nilai liabilitas dan beban yang diakui. Untuk deskripsinya, berbeda dengan program iuran pasti, nilai liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan atau neraca bukanlah sejumlah iuran yang melunak pada akhir periode pelaporan, melainkan nilai defisit atau surplus atas aset terhadap nilai kewajiban pada program imbalan pasti. Nilai yang diakui sebagai liabilitas dilaporkan posisi keuangan atau neraca adalah sebesar jumlah bersih dari yang pertama ada nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada periode akhir pelaporan. Yang kedua dikurangi dengan nilai wajar aset program atau NWAP pada akhir periode pelaporan. Jadi jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP maka akan menghasilkan defisit atau liabilitas, sedangkan jika sebaliknya akan menghasilkan surplus atau aset dilaporkan di posisi keuangan atau neraca. Untuk contoh soalnya ada di paket halaman 156 dan ini untuk tabel kertas kerjanya. Yang pertama, masukkan saldo awal NKKIP dan NWAP. Untuk NKKIP-nya bernilai negatif karena saldo normal ada di kredit
Dan untuk NWAP saldo normalnya ada di defisit bernilai positif. Yang kedua, masukkan biaya jasa ini sebesar 28 juta. Ini sudah ada di soal. Yang ketiga, biaya bunga. Untuk mencari biaya bunga, rumusnya 11% dikali NKKIP. 11% dikali 240 juta menghasilkan 26.400. Pendapatan bunga, rumusnya 11% dikali NWAP. 11% dikali 250 juta menghasilkan 23.650. Untuk biaya bunganya ini diisi pada kolom beban di kredit, dan untuk NKKIP-nya diisi 23.650. Untuk iuran diisi pada kolom kas sebesar 16 juta. Untuk imbalannya diisi 12 juta. Pada kolom NKKIP dan NWAP. Selanjutnya di soalnya itu ada mengenai saldo akhir NKKIP. Nah, di soal itu saat kita mencari saldo akhir NKKIP itu kita tambahkan 240 juta ditambah dengan 28 juta tambahkan dengan 26.400 dan dikurangi dengan 12 juta imbalannya. Mengapa 12 juta ini mengurangi? Karena saldo NKKIP ini saldo normalnya ada di kredit. Nah, sedangkan imbalan itu tidak digulung karena dia ada di debit, sehingga mengurangi. Totalnya yaitu 282.400. Dan selanjutnya itu untuk mencari reassuremen itu atau merupakan keuntungan kerugian. Nah, jadi bisa dilihat saldo akhirnya yang di kertas kerja itu totalnya 282.400, dan itu lebih besar daripada yang tercatat di soal saldo akhirnya, sehingga terdapat selisih 9 juta. Ini merupakan keuntungan, sehingga dimasukkan ke dalam pendapatan komprehensif lain. Jadi lembar kerja ini ditulis 8 juta, dan ini mohon maaf ada kesalahan, seharusnya 9 juta, sama seperti yang di NKKIP-nya ini. Karena dia keuntungan, sehingga di pendapatan komprehensif lainnya ini dia digulung. Selanjutnya, untuk mencari ini saldo akhir NWAP-nya, 215 juta ditambah dengan 23.650.000 ditambah dengan 16 juta dan dikurangi dengan 12 juta. 12 jutanya ini dari imbalannya tadi, karena ini saldo normalnya ada di debit, sehingga 12 juta itu mengurangi NWAP-nya. Jadi totalnya 242.650.000 rupiah. Sedangkan di soal itu tertulis 225 juta untuk saldo akhirnya, itu ada typo. Jadi saldo akhirnya yang di soal itu seharusnya 255.700.000 rupiah, sehingga dia mengalami peningkatan sebesar 13.550.000 rupiah, sehingga dia mengalami keuntungan. Itu dicatat di penghasilan komprehensif lain sebesar 13.050.000 rupiah, dan juga di NWAP-nya sebesar 13.050.000 rupiah. Selanjutnya, untuk mencatat jurnal, ada di sini untuk mencatat bebannya. Beban ini diperoleh dari penjumlahan
28 juta ditambah dengan 26.400 dan dikurangi dengan 23.650. Mungkin di kertas kerja teman-teman ini 29.750, tapi seharusnya 30.750. Di bebannya kita taruh di debit sebesar 30.750 untuk liabilitas sendiri ini. Selanjutnya kita tambahkan kasnya. Di sini ada kasnya 16 juta. Dan komponen kasnya ini kita taruh di kredit di jurnal sebesar 16 juta. Dan juga komprehensif lainnya ini ada kesalahan penulisan juga. Seharusnya komprehensif lainnya itu 22.050.000 rupiah. Dengan yang hanya di total ini kita tambahkan dengan ini saja, yang di kredit saja. 8 juta ditambahkan dengan 13.050.000 rupiah. Ketemu 22.050.000 rupiah. Lalu untuk liabilitasnya 7.300.000 rupiah ini kita dapat dari pengurangan antara ini kita 30.750.000 rupiah kita kurangi dengan totalnya 16 juta rupiah dikurangi dengan 22.050.000 rupiah ketemu 7.300.000 rupiah sebagai liabilitasnya. Sehingga di jumlah tahun berjalannya liabilitasnya yaitu 7.300.000 rupiah. Untuk saldo akhirnya di sini terdapat 6.050.000 rupiah ini pengurangan dari 22 juta tadi dikurangi dengan 15 juta. Kamu itu seharusnya bukan kita kurangi dengan 15 juta. Seharusnya untuk saldo akhir dari penghasilan komprehensif lain itu min 7.050.000 rupiah. Lalu untuk liabilitasnya itu 17.700 ini 25 juta kita kurangkan dengan 7.300 tadi ketemu 17.700. Lalu untuk NKKIP-nya ini penjumlahan 240 juta ditambah 28 juta ditambah 26.400 kita kurangkan dengan 12 juta dan juga 9 juta ketemu 273.400 sesuai saldo akhir yang ada di soal. Lalu untuk NBAP-nya ini juga merupakan penambahan dari 215 juta ditambah 23.650 ditambah dengan 16 juta juga, terus lalu dikurangi dengan 12 juta dan ditambah dengan 13 juta 50.000 rupiah ketemu 255 juta 700. Next. Untuk subbab yang kedua yaitu penyajian. Dalam penyajian ini biasanya dalam suatu perusahaan tertentu jika memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, program imbalan pasti itu dapat aset dapat disaling hapuskan dengan liabilitas lain liabilitas dalam program lain. Nah ini jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus untuk menutup kewajiban kewajiban pada program lain itu merupakan mana dari saling hapus itu. Selanjutnya klasifikasi aset dan liabilitas. Aset atau liabilitas yang timbul dari program ini itu tidak diatur penyajiannya, namun
karena programnya ini bentuknya jangka panjang, sehingga kebanyakan perusahaan itu mengklasifikasikannya ke dalam tidak lancar atau jangka panjang. Bisa masuk ke dalam masa tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Next. Selanjutnya untuk pengungkapan akan disampaikan oleh rekan saya sendiri. Untuk subbab yang terakhir, subbab 3 yaitu pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut, sesuai dengan pengungkapan berdasar PSAK 7 Revisi 2009, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak relasi dengan program imbalan pasca kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, baik, Mbak Ida. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi NKKIP disebutkan realisasian yang dimaksud dengan realisasian pada faktor-faktor NKKIP bisa dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Jemina, silakan. Pada pengukuran kembali perubahan tidak terduga dan tidak diharapkan seperti apa yang dapat Terima kasih. Selanjutnya, Mas Ika. Selanjutnya, saya Cekla Mega, mengapa perusahaan memberikan imbalan pasca kerja? Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Ade, silakan. saya apresiasi bertanya bagaimana pengakuan keuntungan atau kerugian aktuaria baik NKKIP atau NPA. Terima kasih. Izinkan kalau kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih. Mohon perhatiannya, kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Mbak Frida. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan premia suplemen? Jawabannya, pengukuran kembali mencakup keuntungan dan kerugian aktuaria adalah penyesuaian akibat perubahan aktuaria atas NKKIP harus ditelaah ulang secara periodik sehingga asumsi dapat mengalami perubahan setiap periode. Bagaimana apakah sudah terjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jolina. Untuk pertanyaannya tadi, contoh perubahan tidak terduga dan tidak diharapkan ketika pengukuran kembali. Nah, itu ada yang pertama perubahan besar dan tiba-tiba dalam nilai tinggi aset program pensiun, dan juga ada perubahan asumsi pada aktuaris dapat mempengaruhi kewajiban imbalan pasti, dan juga keuntungan dan kerugian itu dicatat dalam laporan keuangan. Bagaimana Mbak Jolina? Selanjutnya ingin menjawab pertanyaan dari JK. Untuk pertanyaannya, apa manfaat imbalan pasca kerja? Jawabannya, imbalan pasca kerja diadakan sebagai kewajiban karena laporan keuangan dengan basis akron dan material. Apa sudah terjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak April. Untuk pertanyaannya tadi, pengakuan keuntungan atau kerugian atas NKKIP atau NBAP.
untuk keuntungannya itu tidak diakui langsung sebagai penghasilan komprehensif lain dan tidak dapat diakui komprehensif lain itu tidak dapat diakui melalui laporan laba rugi. Berbeda di dalam PSAK 24 revisi 2010 masih menggunakan pendekatan koridor. Bagaimana Mbak? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.